Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Ahmad Akbar Ibrahim Mubarak. Di sini saya akan berdiskusi dengan dua narasumber terkait dengan lembaga negara. Untuk memenuhi tugas perkuliahan mata kuliah Hukum Tata Negara dengan dosen pengampu Bapak Dr. Tommy Michael SH MH. Berikut ini cuplikan video wawancara saya dengan dua narasumber tersebut. Selamat menyaksikan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Perkenalkan, nama saya Ahmad Akbar Ibrahim Mubarak. Di sini saya akan berdiskusi terkait dengan lembaga negara untuk memenuhi tugas perkuliahan mata kuliah Hukum Tata Negara dengan dosen pengampu Bapak Dr. Tommy Michael SH MH. Sebelumnya saya juga akan mempersilahkan rekan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, terima kasih Saudara Akbar atas waktu dan kesempatannya. Perkenalkan teman-teman sekalian dan saudara-saudara sekalian, nama saya Desa Putro. Di sini profesi saya sebagai relawan sosial di Jawa Timur yang kurang lebih berprofesi relawan sosial kurang lebih hampir 10 tahun. Di sini kita coba menggali, dalam arti saya sesuai dengan informasi dari Mas Akbar tadi tentang beberapa lembaga negara. Mungkin bisa saya bantu Mas Akbar beberapa hal yang mungkin bisa kita diskusikan. Ya, baik, betul. Jadi begini Mas, saya ingin mewawancari jenengan terkait dengan lembaga negara. Menurut Mas Adi, apakah itu lembaga negara? Baik, makasih Mas Akbar. Secara lefiah, pemahaman saya sebagai khalayak umum, lembaga negara adalah suatu institusi atau organ yang ditetapkan oleh undang-undang dan dialokasikan biaya dan sebagainya oleh negara. Sepemahaman saya, lembaga negara dibagi antara lain adalah eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Jadi antara lain di lembaga eksekutif di sini ada presiden, wakil presiden, dan MPR. Kemudian dari legislatif ada DPR dan DPD. Kemudian dari tadi sudah kita sebutkan dari eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Yang terakhir yudikatif adalah salah satunya MA dan MK. Itu yang semua ketahuan saya Mas Akbar. Mungkin ada yang lain bisa diinfokan juga ke saya Mas Akbar. Seperti Komisi Yudisial itu berarti Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Nah, terkait dengan letak struktural lebih tinggi mana dari ketiga lembaga tersebut? Karena kalau tidak salah di Indonesia menganut sistem presidensial, jadi memang bagaimanapun saling keterikatan. Jadi salah satu contohnya ini pemahaman saya sebagai khalayak umum ya, sekali lagi saya garis bawahi. Di sini saya bukan sebagai praktisi. Jadi sebagai salah satu contoh, presiden itu dikukuhkan atau dilantik oleh MPR. DPR dilantik oleh presiden. Jadi karena presiden dari satu saling ada keterkaitan dari tripartit kalau nggak salah itu. Ini Mas Akbar nanti bisa melengkapi ilmu atau juga yang mendampingi bahwasanya memang saling ada keterikatan. Jadi tidak ada yang sistem yang mana yang paling tinggi atau paling rendah seperti itu, Mas Akbar. Sepengetahuan saya. Menurut teori Hertzkelsen, beliau berpendapat bahwa siapa saja yang menjalankan suatu fungsi yang ditentukan oleh suatu tata hukum atau legal order adalah suatu organ. Nah, artinya organ negara itu tidak selalu berbentuk organik. Di samping organ yang berbentuk organik, lebih luas lagi setiap jabatan yang ditentukan oleh hukum dapat pula disebut organ, asalkan fungsi-fungsinya itu bersifat menciptakan norma atau bersifat menjalankan norma applying lah gitu. Nah, di sini menurut
Mas Adi, apakah Mas Adi ini bisa disebut sebagai lembaga negara? Baik, terima kasih Mas Akbar. Kalau dari teori tersebut bahwasanya yang termasuk dari lembaga negara adalah semua yang punya kontribusi terhadap negara. Jadi tidak terpatri atau terpatru daripada harus dibiayai negara dan sebagainya. Yang disebut Mas Akbar tadi adalah organ-organ di mana saling melengkapi. Misalkan saya ini sebagai contoh organisasi sosial, mungkin juga bisa disebut sebagai salah satu lembaga negara yang dalam tanda kutip non resmi kalau bahasa saya, karena tidak ada biaya dan sebagainya dari pemerintah. Itu juga dari teori yang dijelaskan tadi, sepemahaman saya, nanti kalau kurang tepat atau salah mau dikoreksi, bisa juga dikatakan sebagai lembaga negara karena kita juga minimal ikut berkontribusi dalam kelangsungan negara tersebut, Mas Akbar. Mungkin cukup sampai di sini diskusi kita pada siang hari ini, Mas Adi. Apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan atau menyinggung perasaan jenengan dan rekan-rekan sekalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Akbar Ibrahim Mubarak. Saya dari Fakultas Hukum. Di sini saya akan berdiskusi dengan rekan saya terkait dengan lembaga negara untuk memenuhi tugas perkuliahan mata kuliah Hukum Tata Negara. Sebagai dosen pengampu adalah Bapak Tommy Michel SHMH. Baik, di sini ada rekan saya. Mas bisa untuk memperkenalkan diri? Baik, nama saya Peter Fauzara. Untuk yang lainnya sudah dibaca. Oh, gitu. Iya. Iya. Jadi begini Mas, saya ingin mewawancarai Masnya terkait dengan lembaga negara. Nah, Menurut Mas Fitra, apa itu lembaga negara? baik. Kalau menurut saya lembaga negara itu adalah sekumpulan institusi yang secara langsung diatur atau memiliki kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang 1945 yang dibuat oleh negara, dari negara dan untuk negara sehingga membentuk suatu pemerintahan. Nah, di situ kan lembaga negara Indonesia itu dibentuk berdasarkan apa ya? Berdasarkan UUD, UU atau oleh pemerintahnya sendiri. Nah, lembaga negara itu di tingkat pusat dibentuk berdasarkan UUD seperti contohnya itu presiden, wakil presiden, MPR, DPR dan sebagainya. Nah, untuk lembaga yang berdasarkan undang-undang itu seperti KPU, KPK. Nah, lembaga yang dibentuk berdasarkan peraturan pemerintah atau peraturan presiden, dan lembaga yang dibentuk berdasarkan peraturan menteri. Jadi menurut saya itu saja. Ya. Terkait untuk pertanyaan selanjutnya adalah gini, apakah Anda termasuk lembaga negara? Kalau Menurut pendapat Hans Kelsen, di sini Hans Kelsen berpendapat bahwa siapa saja yang menjalankan suatu fungsi yang ditentukan oleh suatu tata hukum atau legal order adalah suatu organ. Artinya, organ negara itu tidak selalu berbentuk organik. Di samping itu, organ yang berbentuk organik lebih luas lagi. Setiap jabatan yang ditentukan oleh hukum dapat pula disebut organ, asalkan fungsinya itu bersifat menciptakan norma atau norma kreatif. Nah, dan atau bersifat menjalankan norma atau norm apply. Nah, menurut pendapatnya Mas itu bagaimana? kalau menurut saya sendiri, opini saya sendiri itu, Iya. saya sebagai rakyat itu bukan lembaga. Dari awal pertanyaan, apakah Mas Nanya sebagai lembaga? Kalau menurut saya itu tidak, karena
saya sebagai rakyat itu hanya menyampaikan aspirasi. Nah di situ aspirasi itu disampaikan oleh ada badan penghubungnya, itu dari tingkat daerah itu ada DPRD, Ya. untuk yang selanjutnya DPR RI. Nah di situ aspirasi rakyat disampaikan melalui lembaga-lembaga itu. Jadi menurut saya itu rakyat apakah sebagai lembaga itu bukan. Oh, Ya, berarti masnya menyampaikan aspirasi begitu ya? ya saya Nah, jadi untuk di sebagai tingkat kabupaten atau kota di situ kan ada DPRD kabupaten atau kota. ya, Untuk tingkat provinsi di situ ada DPRD provinsi dan selanjutnya di tingkat pusat ada DPRD nah, DPR RI begitu ya? begitu ya. Karena saya hanya sebagai rakyat hanya tugasnya menyampaikan aspirasi. Nah di situ ada lembaga yang menghubungkan aspirasi rakyat untuk ke atasannya begitu. Jadi menurut saya itu rakyat apakah lembaga? Kalau menurut saya sendiri itu bukan itu, karena tugas umum sebagai negara, tugas lembaga itu menjadi badan penghubung antara negara dan rakyatnya. Nah di situ saya berpikiran opini saya sendiri itu, jadi saya itu bukan lembaga, karena di situ tugas umum lembaga itu yaitu penghubung sebagai penghubung begitu. Karena saya hanya menyampaikan aspirasinya dan di situ ada penghubungnya begitu menurut saya. Gitu. Ya. Baik, terima kasih atas diskusinya malam ini. Apabila ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Sekian diskusi dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih telah menyaksikan wawancara saya dengan dua narasumber terkait dengan lembaga negara. Apabila ada salah kata saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.